Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi di channel Satu Kode. Kali ini kita akan melanjutkan lagi video pembelajaran yang pekan lalu, yaitu adalah tentang MATLAB. Kali ini kita akan memakai MATLAB juga, cuma untuk memvisualisasikan grafik ya. Memvisualisasikan grafik atau membuat sebuah grafik. Oke, di sini ada beberapa dasar teori saya skip ya. Nanti Anda bisa tonton di bagian teorinya, karena nggak saya jelasin lagi di sini. Oke. Oke, kita mulai untuk belajar visualisasi grafik MATLAB. Nah, pertama-tama kita harus definisikan dulu kalau grafik kan ada sumbu X dan Y ya. Oke. Ini visualisasi grafik ya. MATLAB. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu Y. Oke. Nah, kita bisa ada beberapa tipe coding ya, ada beberapa tipe coding, tapi kita samain dulu di awal ya, karena kan Anda basically belum punya pengetahuan sama sekali ya di bidang pemrograman ini ya. Ini hanya sebagai pengenalan. Kita pakai aja linspace ya. Apa Pak linspace? Pak linspace jadi sebenarnya basically hanya membuat kumpulan data ya, kumpulan data dari satu range ke range lain ya. Biasanya untuk misalkan visualisasi grafik yang kita akan bikin ini. Jadi misalkan di sini saya mau definisikan X misalkan ya, namanya X ya, linspace ya, linspace, kemudian dalam kurung 0, artinya apa namanya, nilai awal dari nilai X ini adalah 0. Oke. Kemudian di sini 2 kali pi. Apa maksud 2 pi Pak? 2 pi itu maksudnya pi 3,14. Jadi di sini kan kita ingin buat grafik sinus atau kosinus ya misalkan ya. Berarti di sini kita punya nilai titik tengahnya, jadi 0 nilai awal, titik tengahnya 2V, titik akhir adalah misalkan di sini 100. Oke. Nah, ini perlu, kalau mau lihat datanya boleh, cuma banyak ya. Kalau mau sih boleh sih. Kalau kita kasih titik 2 ini nggak muncul, kalau kita nggak kasih titik 2 ntar dia akan memunculkan nilai datanya. Nah, kayak gitu. Sampai 100 dia datanya. Ini dari 0 ya sampai 100. Oke, ini kalau penasaran datanya apa, ini kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita misalkan Y sama dengan sin apa tadi ya? Ya tadi awalnya apa? X ya. X ya, sin X. Oke, seperti ini. Kalau ini sih disarankan pakai titik 2 biar nggak buyeng ya, karena kan nanti kan nilainya banyak banget gitu ya, jadi saya rasa nggak perlu dimunculkan, tapi kalau mau dimunculkan boleh juga ya kalau penasaran ya. Tuh kayak gitu muncul ya, jadi tapi jadi pusing ya, nggak apa-apa lah ya. Ya oke, ini biar tahu jadi politiknya seperti apa. Nah, sekarang tinggal kita plot tadi X ya, X itu X ini sama Y ini ya. Oke, X, Y seperti ini ya, tinggal diplot ya, plot seperti ini, nanti akan menghasilkan grafik. Cuma memang beda, grafiknya beda sama di Excel ya. Kita kalau mau ubah-ubahnya, nah kayak gini hasilnya ya. Kalau misalnya masih kasih nama, kasih apa, perbaikan bentuk grafik, itu nanti harus di coding juga sama. Misalkan kita mau kasih ini kayak gini contohnya, ini di atas begini nggak bisa digeser ke samping ya. Oh bisa nih, geser ke samping nggak bisa ya. Oh gitulah ya pokoknya. Oke, ini contoh grafik sinus ya. Kalau misalkan grafiknya cosinus gimana ya, tinggal bikin aja, jadi sama dengan cos X ya. Ini kita nggak usah munculin ya, banyak angkanya ya. Misalkan Y1 biar beda. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita plot X Y1 seperti ini ya. Nah, berubah dia. Ini sinus. Tadi sinus, sekarang kosinus ya. Kosinus. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kalau kita ingin memunculkan misalkan plotnya, misalkan seperti ini plotnya.
Nah, tadi kan dua dimensi ya. Ini grafik dua dimensi. Ini dua dimensi kayak gini kurang lebih nanti cara pemunculannya ya. Cara kayak gini. Nah, kalau misalnya tiga dimensi gimana, Pak? Nah, tiga dimensi gampang. Sebenarnya basically sama untuk kemudian kita memunculkan apa? Ini masih kerekaman ya, oke. Memunculkan dua dimensi atau tiga dimensi grafik sama. Jadi tapi ya agak sedikit beda lah. Oke, ini kita close aja dulu ya. Ini kita close figurnya. Ini kita CLC biar nggak pusing ya. CLC itu clear ya. Kita hapus. Tapi dia tetap data kesimpan. Kalau CLC masih, kalau clear all baru kehapus semua. Tapi kalau CLC cuma ngapus layar ibaratnya, ngebersihin layar. Misalkan kita T sama dengan pakai masa Palin space ya. Cuma nggak usah dimunculin lagi ya. Angkanya kan udah tahu kan maksudnya kan. Ini kita kasih gini aja biar nggak puyeng kebanyakan ini ya. Oke, di sini misalkan ini seperti ini. Oke, X sama dengan T. Kemudian ini misalkan kita memunculkan grafik 3 dimensi ya, 3 dimensi. Y sama dengan T pangkat 2. Ya, ini pangkat ya, perpangkatan ya seperti ini. Nggak usah dimunculin lagi angkanya, jadi kita langsung hasil aja lihatnya gitu ya. Seperti ini. X, Y, Z ya. Z itu sama dengan misalkan T dipangkatkan 3. Ini misalkan kita mau memunculkan X, Y, Z ya. Kan X, Y, Z itu kan 3 dimensi berarti. Oke, berarti plot. Bedanya adalah ada kata-kata 3 di sini. Ya, plot 3 artinya dia 3 dimensi. Oke, X, Y, Z. Koma. Nah, sebenarnya boleh pakai grid boleh nggak? Grid ini memudahkan kita melihat apa namanya, grid itu apa ya? Kayak ini ya, apa namanya? Pembagian kecil-kecil dari si grafik itu sendiri. Nah, coba ntar lihat bedanya deh. Ini kita pakai grid dulu ya awal ya, grid. Nah, kayak gitu. Jadi grid itu yang garis-garis kayak gini nih, garis-garis bantu lah. Nah, ini ada sih 3 dimensi. Nah, kalau nggak pakai grid gimana ya? Nggak ada garis-garis ini lebih enak sih pakai grid ya. Bantu apa? Bantu kita dalam melihat plotting grafik ini. Nah, sekarang kalau misalkan yang lebih keren lagi gimana? Ya bisa. Jadi misalkan kita masih yang sama, masih pakai yang sama, tapi kita ubah coding jadi misalkan XY besar ya, X besar Y besar sama dengan seperti ini mesh grid. Mesh grid. Ini apa Pak? Mesh grid ini dia bikin apa namanya? Bikin gambar 3 dimensi ya, cuma dia dalam bentuk meshing. Nah, coba kita lihat bedanya deh. XY. Kita kasih ini nggak usah dimunculin ya, biar nggak puyeng ya. Misalkan Z ini -7 titik. Nah, kalau di pembagian ada satu titiknya ya. Dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2 ditambah Y titik pangkat 2 juga. Ini nggak usah dimunculkan ya, seperti ini. Jadi ini bikin variabel Z-nya Z1 kali ya, biar nggak ini. Anggap Z1 seperti ini ya, Z1. Oke, seperti ini. Oke, jadi nanti bikin mesh. Nah, ini meshing. X besar, Y besar sama Z1 tadi sini ya. Z1 ya. Kalau Z tadi ya Z awal kan yang tempat ketiga tadi. Ini Z1 beda lagi nih ya. Oke, kita langsung bikin aja, jadi langsung muncul grafiknya, nggak usah muncul angka-angka gitu ya. Lebih simpel. Nah, keren kan? Jadi dia kayak apa, kayak apa namanya, corong gitu ya, seperti corong. Keren kalau MATLAB nih, keren kalau mau bikin apa, kalau mau bikin gambar-gambar tuh. Nah, macam-macam nanti bisa dibikin macam-macam. Mau dibikin apa lagi? Misalkan di sini. Oke. Nih kita close dulu ya. Nih nanti kan ada di rekaman ya. Ini ada di rekaman. Kita close dulu. Oke, kita CLC dulu. Oke, tetap pakai line space ya. Nah sekarang kalau nggak pakai line space gimana? Bisa. Ada namanya, kita pakai metode seperti ini misalkan. Di clear all dulu kali ya.
biar hilang semua maksudnya. Oke. Nah, CLC lagi biar bersih. Nah, oke. Jadi clear all itu ngapus semua data. Data hilang semua tadi itu dah. Nah, sekarang kita misalkan ingin menampilkan kenapa Pak dihilangin data, takut tumpang tindih nantinya. Tante sudah bilang kan, jadi kalau ke dalam coding itu MATLAB, apakah MATLAB atau ke Python, ketika nama variabel sama dikhawatirkan manggil variabel sebelumnya. Nah, makanya saya selalu ngebersihin data supaya nanti kemudian misalkan ke panggil variabel yang sama, dia nggak tumpang tindih datanya. Nah, ini cara baru ya samanya. 0 awalnya 0, dia punya punya apa ya? Punya peningkatan 0,1, nilai maksimal adalah misalnya 15. Nah, ini Anda silakan coba pelajari ini. Apa maksudnya nih? Ya. 0 titik bagi titik 2 0,1 titik 2 15. Kalau dimunculin misalkan dimunculin jadi kayak gini. Tuh. Nah, coba kira-kira apa nanti ya? Coba nanti ya. Misalkan di sini saya namakan Y sama dengan 15. Apa ya? W aja deh, W. 15. Tuh jadi pusing kan kalau dimuncul gini, tapi nggak apa-apa biar Anda tahu ya, biar Anda tahu nanti apa maksudnya itu ya. Kemudian Y sama dengan sekarang eksponensial misalkan minus 0,7 X ya, X yang tadi atas ini maksudnya. X masih di sini. Kemudian dikalikan sin dalam kurung W itu tadi besar tadi dikali X tadi. Nggak usah dimunculin ya, nanti kan dia panjang nanti jadinya. Seperti ini. Oke, kita plot X, Y. Oke, seperti itu ya, grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita mau tambah-nambahin bisa. Nambahin boleh, jadi nanti tinggal kasih title. Title tuh apa ya? Judul ya, judul. Beda kalau di Excel kan kita harus manual, kalau ini kan dari sini. Title. Misalkan di sini kayak gini. Contoh grafik. Misalkan di sini YX misalkan. YX sama dengan eksponensial misalnya apa gitu ya. Nih, kan coba contoh ya. Terus sorry. Lupa ini. Nah, ini kayak gini. Nah, ntar muncul seperti itu ya di atas ini ya. Oke, kemudian nih X label. Misalkan di sini X, Y label. Nah, cara gini caranya apa? Cara ngasih keterangan gini caranya. Nah, gitu. Salah. Y label. Ya, sorry. Nah, gitu maksudnya. So, kayak gitu ya caranya ngasihnya. Oke. Ini sama. Nah, cuma ada beberapa lagi bentuk grafik-grafik cukup menarik ya. Ini kita coba. Ini pokoknya hari ini ada visualisasi semua ya. Nanti Anda belajar gimana cara bikin grafik pakai MATLAB. Ini saya close lagi ya. Ini sudah kerekam harusnya. Oke, ada kerekam. Ini saya bersihkan lagi. Oke. Nah, misal line space. Nah, jadi nanti Anda punya dua referensi ya. Tadi X yang tadi, bikin X tadi atau pakai line space. Keduanya sama-sama bisa dipakai untuk membuat semacam sumbu X ya dalam sebuah grafik. 0,2. Kemudian 0, awalnya 0 ya, dia dari 0 terus 0,2 V, 2 kali V. Kenapa pakai V Pak? Karena dia biasanya sinus atau kosinus dia butuh V 200. Nggak usah dimunculin ya, nanti panjang ya, kan tadi udah dilihat kan. Sorry, line space. Salah line space. Oke, seperti ini. Nah, R ini misalkan adalah
SQRT. Nah, ini ada absolutnya nih, tapi keren nanti sini nih. 5 dikali cos dalam kurung 3 dikali T. 1, 2, 3. Ini tapi nggak usah dimunculin ya hasilnya. Kita langsung lihat polar. Sekarang kita akan coba plotting pakai polar ya. Polar T, R. Tapi langsung munculkan saja. Nah, keren kan? Kayak gambar bunga gitu. Oke, kemudian ada lagi beberapa. Kalau misalkan dengan program yang sama ya, nggak berubah, tapi kita mau isi misalkan ada dalam isinya, kan ini kan kosongan ya bunganya ya, bunganya kosongan. Kalau misalkan kita mau isi, T-nya sama X, kita pakai X ya, X sama dengan R titik, kalau dikalikan cos T seperti ini. Kemudian Y sama dengan, oh sorry, seperti dia ada nggak kebaca di sini. Oh sorry, salah X ini kelebihan, nggak usah pakai T harusnya. Nah, oke. Terus di sini Y sama dengan, sama ya, R titik sin T seperti ini. Jangan salah lagi. Oke, nggak salah ya. Oke. Nah, kita fill. Nah, ini untuk ngisi. Jadi ntar dia ada isinya dalamnya. Fill X, Y, dalam kurung seperti ini K, koma, kemudian aksis square. Nah, seperti ini. Jadi ntar dia ada isi seperti itu. Nah, nanti silahkan cari sendiri nanti apa maksudnya. Oke, kemudian yang keren-keren aja ya, beberapa yang keren-keren aja yang bisa kita munculkan di sini. Nah, misal ini nih. Ini simple cuma keren nih grafik ini. Saya hapus dulu. Oke. Misalkan di sini U, nah pakai U. Cuma pakai metode yang tadi, yang awal tadi ya. Dimana awalnya -7, terus dia incrementnya itu adalah 0,1. Ini sampai 7, maksimal 7. Seperti ini, nggak usah dimunculin ya. -7, 0,17. Oke. Oke. Kemudian di sini pakai mesh grid. Nah, nanti banyak, nanti tanya aja ke AI nanti kira-kira apa aja nanti jenis grafik yang bisa dimunculkan sama ini. Nggak usah dimunculkan seperti ini. Nah, nanti kita pakai surf cos X besar ya, titik kali cos Y besar titik ini eksponensial minus SQRT dalam kurung X besar pangkat 2 seperti ini tambah Y besar pangkat 2 seperti ini dibagi 5. Oke. Ini kelebihan T lagi di sini. Ntar dia nanya cos apa gitu. Biaya atau apa kan itu. Oke, ini benar. Sorry, ada yang kelupaan nih berarti nih. Z cos X dikalikan cos Y dikalikan eksponensial minus SQRT X titik kuadrat tambah Y. Oh iya, kurang titik sini. Panjang bener ya persamaannya. Pangkat 2 dibagi 5. Oke.
Nah, selesai. Sekarang kita surface maksudnya ya, surface X besar, Y besar, Z besar. Nah, kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau gede-gedean lebih bagus lagi nih. Jadi dia kayak apa namanya, semacam, ya kayak semacam apa, gelombang laut gitu ya, gelombang laut ya. Oke, ini yang keren lagi ada lagi. Ini keren lagi ada lagi. Nanti Anda tugasnya bikin grafik juga soalnya. Jadi saya kasih contoh agak banyak kan ya. Ini pakai sama ini clear all dulu ya. Biar hapus semua dulu. Oke, CLC. Oke. T sama dengan linspace seperti ini ya. 0, titik awalnya 0, kemudian 5 V, kemudian 200 seperti ini. X sama dengan T, kemudian Y sama dengan T dikalikan cos T seperti ini. Nggak usah dimunculin angka-angkanya ya. Z sama dengan eksponensial T per 5 dikurang 2. Kemudian stem. Nah, stem ini nanti ada muncul lagi di grafik ini ya. Stem ini adalah untuk semacam ngebikin jalur ya. Stem 3. Jadi ntar ada isinya. X, Y, Z field. Nah, field. Nah, ini gini. Ini gini aja ya. Oke. Nah, keren kan? Nah, tinggal kita ubah-ubah nanti. Nah, namanya gimana apa namanya? Ini ada X label. Misalkan nih T. Oke. Y label misalkan T cos T. Nih kayak gini. Z label misalkan dalam kurung E pangkat T per 5 min 1 misalkan. Kayak gitu ya contoh-contohnya. Atau ada lagi yang lebih keren lagi. Ini kan bentuknya kayak ular ya. Agak silinder gimana bikin silinder? Gampang silinder itu. Berarti Z sama dengan misalkan 0, 0,2, 1 seperti ini ya. Sorry, ini kayak gini. Tapi nggak usah dimunculin ya. Ya seperti ini. Kasih transpos. Nah, apa maksudnya Pak? Ntar coba Anda cari sendiri ya. Apa maksudnya itu? R sama dengan sinus 5 kali Pi kali Z tambah 3 seperti ini. Kemudian silinder dalam kurung R. Oke. Nah, jadi silinder. Oke, keren kan? Nah, nanti silakan dilanjutkan lagi beberapa tugas, nanti akan saya minta Anda untuk menampilkan grafik di MATLAB. Oke, sampai di sini tutorialnya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.